Halo, aku Pak Rijal. Selamat datang di podcast aku. Podcast aku kali ini akan membahas tentang cowok dan cewek. For your information, aku akan membahas ini dalam konteks hubungan asmara. Karena pastinya hubungan asmara akan membahas tentang relasi cowok dan cewek. Kenapa aku mau bahas dalam konteks hubungan asmara? Karena anak muda zaman sekarang, gue rasa cenderung menganggap hubungan asmara yang baik adalah sebuah puncak kebahagiaan. Dan itu tidak sepenuhnya benar menurut saya, dan tidak juga sepenuhnya salah. Benar, hubungan asmara yang baik adalah salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan. Juga salah jika menganggap hubungan asmara yang baik sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Aku berbicara di sini bukan berperan untuk merusak keyakinan kalian gitu. Tapi aku di sini berperan untuk memberi gambaran, memberi referensi atau memberi perspektif lain untuk kalian agar pandangan kalian itu lebih luas terhadap konsep hubungan yang benar antara cowok dan cewek. Karena hubungan yang benar itu bukan hubungan yang hanya tersekat oleh gender, yaitu gender cowok dan cewek. Karena jika dalam hubungan asmara cowok dan cewek dibedakan, nantinya akan ada pembagian peran. Nah, pembagian peran ini cenderung baku untuk keduanya. Peran tersebut akan didasarkan pada pembagian peran yang sudah lumrah, yang ada di lingkungan lu gitu, di lingkungan sosial lu. Yang jadi permasalahan, apakah pembagian peran tersebut sudah benar? Karena menurut penilaianku sendiri ya, penilaian subjektifku, pembagian peran dalam hubungan asmara yang ada di lingkungan sosial atau di lingkungan sosial masyarakat itu sedikitnya agak keliru. Kenapa keliru? Ayo kita bahas soal pembagian peran dalam hubungan asmara di lingkungan sosial atau di lingkungan masyarakat kita. Nah, dalam lingkungan sosial yang ada di masyarakat, itu ada anggapan sosial terhadap sesuatu. Salah satunya anggapan sosial terhadap relasi antara cowok dan cewek. Anggapan sosial biasanya lahir dari pemikiran orang-orang atau masyarakat tertentu. Kemudian itu ada di masyarakat secara terus-menerus berlangsung. Ini berlangsung lama hingga ini dianggap sebagai suatu kebenaran. Dan ini digunakan oleh kita untuk menjadi dasar hubungan asmara antara perempuan dan laki-laki. Dan menjadi dasar pandangan kita terhadap konsep relasi antara laki-laki dan perempuan atau cewek dan cowok. Nah, di masyarakat, hubungan asmara ini dibedakan berdasarkan gender. Sebagai contoh, cowok dianggap sebagai sosok yang kuat, tegas, dan pemikir. Dan cewek dianggap sebagai sosok yang lemah, lembut, dan perasa. Sehingga dari anggapan tersebut timbul pemikiran bahwa cowok harus bisa melindungi si cewek. Padahal seorang cowok pun bisa saja menjadi yang sosok yang lemah, yang lembut, dan perasa. Begitupun cewek. Mereka bisa saja menjadi sosok yang kuat, tegas, dan pemikir. Karena aku kira perbedaan cowok dan cewek itu hanya sebatas perbedaan secara biologis gitu, seperti cewek bisa menstruasi, lelaki tidak bisa gitu. Cewek bisa mengandung, lelaki tidak. Cewek bisa menyusui, cowok gak bisa. Sedangkan sifat dan karakter pemikiran, perasaan ataupun logika itu tidak bisa didasarkan pada gender, cowok ataupun cewek.
Karena sifat, karakter, pemikiran itu terbentuk dari proses hidup yang mereka lalui gitu. Bisa saja seorang cewek menjadi sosok yang kuat, tegas, karena proses hidupnya itu berat. Begitupun sebaliknya, bisa saja seorang cowok menjadi sosok yang lemah karena proses hidupnya biasa saja, tidak ada cobaan yang begitu besar yang menimpa dia gitu. Jadi kesimpulannya, stop menilai pasangan hanya karena berdasarkan gender. Pandanglah pasangan selayaknya manusia yang berpotensi menjadi apapun gitu. Berpotensi menjadi kuat, lemah, tegas, lembut, dan lain-lain. Itu bisa terjadi, tidak terbatas oleh gender, tapi itu ditentukan oleh proses hidupnya. Mungkin itu dari saya, dan bye. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga ini menjadi perspektif bagi kalian.